beberapa ketentuan di dalam sholat jenazah. Yang pertama adalah di mana posisi imam ketika berdiri dalam sholat jenazah. Ada dua pendapat di kalangan para ulama tentang di mana posisi imam ketika sholat jenazah. Ya, tentu kita pahami bahwasanya sholat jenazah dilakukan dengan cara berjamaah, ya. Dan ini lebih afdal tadi karena semakin banyak yang menyolatkan, ini bisa bermanfaat doanya untuk si mayit. Maka ada satu imam, kemudian nanti mayitnya ini berada di depan. Yang mayitnya ditaruh depan, kemudian di sebelah, kalau kita barat ya sebagai kiblat, di arah kiblat kita, maka sebelah timurnya di sini adalah posisi imamnya, disusun belakangnya adalah makmum sampai ke belakang. Di mana posisi imam dalam sholat jenazah ini? Maka dalam ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama dikatakan di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, dan sebagian mazhabnya Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa bagi jenazah laki-laki maka imam ini berdiri di persis di lurus dengan kepala si mayit. Adapun kalau jenazahnya perempuan, maka imam ini berdiri di tengah-tengah jenazah si mayit perempuan tadi. Dan ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Asy-Syaukani, wa huwal haq, dan pendapat ini yang lebih benar, pendapat ini yang kuat. Jadi dibedakan, kalau mayitnya laki-laki maka imam posisi berdirinya di sebelah kepala, ya, lurus dengan kepalanya. Kemudian kalau mayit ini perempuan, maka imam ini berdiri di sisi tengahnya, tengah-tengah mayit. Dan ini berdasarkan hadis yang disampaikan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik pernah menyampaikan, anna Aba Ghalib al-Khayyat qala syahidtu Anas ibn Malik shalla ala janazati rajulin. Jadi Abu Ghalib al-Khayyat ini pernah berkata, saya pernah menyaksikan sahabat Anas bin Malik ini menyolat menjadi imam, ya, untuk jenazah salah satu sahabat. Faqama inda ra'sihi, maka sahabat Anas bin Malik waktu menjadi imam sholat jenazah itu, ketika jenazahnya laki-laki, berdirinya imam yaitu Anas bin Malik ini persis di kepalanya. Kemudian falamma rafa'a ata bi janazati imra'atin min Quraisy. Setelah selesai sholat jenazah untuk satu laki-laki ini, diangkatlah jenazah ini. Tiba-tiba ada jenazah perempuan yang berasal dari suku Quraisy, dan ini adalah dari sahabiat dari golongan Ansor. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, ya Aba Hamzah, hadi janazah fulanah ibnah fulan fasolli alaiha. Wahai Anas bin Malik, ini jenazah perempuan fulanah binti fulan, maka sholatkanlah jenazah perempuan ini. Fasolla alaiha faqama wasotaha. Maka sahabat Anas bin Malik ini ketika menjadi imam untuk jenazah perempuan, berdirinya di tengah-tengah, di tengah dari jenazah perempuan tadi. Kemudian jamaah rahmatullah, maka kemudian sahabat Anas bin Malik ini ditanya, apakah seperti ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika jenazah laki-laki imam berdiri di sisi kepala, kemudian jenazah perempuan persis di tengah-tengah? Maka kemudian Anas bin Malik mengatakan na'am, iya, ya. Maka kemudian ada yang mengatakan ihfadhu, jagalah tata cara sholat jenazah dengan cara seperti ini. Maka hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita sholat jenazah, ya, imam itu posisinya kalau menjadi imam sholat jenazah untuk jenazah laki-laki ada di kepala, kalau posisi jenazahnya perempuan imamnya ada di tengah. Kemudian pendapat yang lain ada yang mengatakan bahwa baik mayitnya laki-laki maupun perempuan, maka imam ini posisinya berada di tengah-tengah. Hanya saja kemudian pendapat ini dibantah oleh para ahli ilmu yang lain bahwa ini tidak kuat secara pendapat. Untuk itu wallahu a'lam, ringkasnya yang lebih tepat dibedakan, ya, ketika sholat jenazah itu
posisi imamnya ketika laki-laki untuk si mayit ini maka imamnya berdiri di kepala. Tapi kalau yang meninggal perempuan maka imam ini berdiri di tengah-tengahnya. Dan ini insya Allah yang lebih kuat secara pendapat. Berikutnya jamaah dirahmati Allah, di dalam sholat jenazah kita dianjurkan berapapun nanti yang hadir dalam sholat jenazah itu dianjurkan untuk menyusun shaf sebanyak tiga shaf. Sebagaimana dalil dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min mayyitin yamutu fayusalla alaihi salasatu sufufi minal muslimin illa aujaba." Tidaklah seorang yang meninggal dunia kemudian dia disolatkan dalam kondisi dibariskan kaum muslimin dalam shafnya itu menjadi 3 shaf illa aujaba, kecuali telah diwajibkan untuknya, maknanya dia berhak mendapatkan surga. Maknanya ini anjuran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berapapun nanti kalau sholat jenazah itu afdolnya barisannya dibuat 3 shaf. Misalnya kalau yang menyolatkan 10 gitu berarti 1 jadi imam, 3. Kalau yang menyolati 3 pribun. Ya 1 gitu. Dan ini tentu berbeda dengan sholat jamaah fardu ya, sholat fardu yang kita lakukan berjamaah. Kenapa demikian? Karena nanti sholat ini berbeda dengan sholat fardu ya. Kalau kita sholat biasa nanti ada rukuknya, ada sujudnya. Nanti dalam sholat jenazah kita nggak ada rukuk, nggak ada sujud. Maka dianjurkan menyusun shafnya sebanyak 3 shaf. Berikutnya jamaah dirahmati Allah, bagaimana kita menyolatkan jenazah yang di situ kebetulan lebih dari 1. Dan misalnya jenazahnya ini campur ya, ada jenazah laki-laki, ada jenazah perempuan. Dan ini tentu sangat mungkin ya, misalnya dalam kondisi ada musibah, entah itu banjir misalnya, kemudian ada korban banjir ya, atau mungkin kayak kemarin misalnya ada wabah COVID dan seterusnya, sangat mungkin dalam satu waktu banyak sekali jenazah. Dan bisa jadi ada jenazah laki-laki, ada jenazah perempuan. Nah, disampaikan bahwa idza istama'a aksar min mayyitin minar rijal wan nisa fa innal imam ayusalliya ala kulli janazatin ala khiddah wa yajuzu lahu kadzalika ayusalliya alaihim sholatan wahidah. Kalau terkumpul beberapa jenazah baik yang laki-laki maupun perempuan, maka pada dasarnya boleh-boleh saja seorang imam dalam sholat jenazah tadi menyolatkan setiap jenazah setiap masing-masingnya. Jadi satu jenazah disolatkan selesai, ganti sholat mayit yang lain, selesai diganti mayit yang lain digantikan ya. Dan tentu ini butuh waktu yang sangat lama. Karena misalnya kalau banyak 10 misalnya ya, maka butuh berapa kali sholat ini Bapak Ibu? 10 kali sholat. Dan ini juga boleh. Wa yajuzu lahu kadzalika ayusolli alaihim sholatan wahidah. Demikian pula dibolehkan misalnya 10 jenazah tadi disolatkan hanya dengan 1 sholat saja. Jadi kita dibolehkan ketika jenazahnya kok banyak 2, 3 misalnya, bahkan 10 sekalipun, itu disolatkan dengan sekali sholat saja, hukumnya boleh. Nah, kemudian bagaimana cara kita menyusun barisan untuk si mayit ini? Otomatis kan banyak gitu ya. Maka cara untuk kita menyusunnya adalah wa yusafu al-janaiz wahidan ba'dal akhar liyakunu jami'an baina yaday al-imam wa yakunu rijal amamahu wa nisa'u mimma yali al-qiblah. Tata caranya, cara menyusunnya adalah maka jenazah ini dibariskan menjadi satu barisan. Bagaimana kriteria satu barisannya? Yang laki-laki, jenazah yang laki-laki diutamakan untuk yang lebih dekat dengan imam.
Dan ini nanti satu barisan ya. Satu barisan itu maknanya berarti yang misalnya imam di sini ya. Maka yang di depannya jenazah. Berikutnya lagi nanti bergeser ke arahnya kiblat ya. Berarti sebelah baratnya lagi jenazah yang lain, sebelahnya lagi jenazah yang lain. Dan nanti kalau ada jenazah perempuan, maka setiap jenazah perempuan ini yang mendekati ke arah kiblat. Jadi nanti yang semakin barat adalah semakin barat ini adalah jenazah yang perempuan. Semakin jauh yang jenazahnya adalah perempuan. Dan ini yang menjadi ketentuan kita dalam menyunatkan jenazah yang lebih dari satu jumlahnya. Maka boleh ya nanti tadi caranya yang laki-laki lebih dekat dengan imam, kemudian berikutnya laki-laki misalnya, maka yang ke arah barat terus sampai berjajar seperti itu. Kalau ada perempuan ini yang paling akhir, yang nanti lebih mengarah ke arah kiblat sana.